Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak NC semuanya. Baik, pagi ini kita akan belajar mengenai bunyi yang terdapat pada muatan IPA, ya. Muatan IPA, tema 1, subtema 1. Tapi sebelum belajar, NC kembali mengingatkan untuk selalu melakukan protokol kesehatan, ya. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, ingat 5M. Anak-anak, setiap hari kita selalu mendengarkan suara atau mendengarkan bunyi, ya. Nah, kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dengan bunyi dan dari mana sumber bunyi tersebut. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar, ya. Nah, bunyi ini berasal dari sumber bunyi anak-anak, ya. Jadi sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, banyak contoh sumber bunyi, misalnya ada alat musik yang dimainkan, ya, kemudian ada suara radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan. Kalau misalnya musim hujan, ya, kita bisa mendengar suara petir, dan banyak sumber bunyi yang bisa kita dengar dengan telinga kita. Nah, anak-anak, bunyi itu juga memiliki sifat, ya, yang kita sebut dengan sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi itu memerlukan media atau medium untuk bisa merambat, ya. Jadi kalau kita berada di ruang hampa, maka kita tidak bisa mendengar bunyi. Karena apa? Karena bunyi tidak merambat. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan, ya. Jadi kalau kalian berteriak kencang di sisi tebing, ya, di sisi tebing, maka suara kalian akan menghasilkan gema, ya. Kenapa? Karena bunyi atau suara yang kita keluarkan itu akan memantulkan kembali karena mengenai penghalang, ya, penghalang tebing tadi. Nah, itu disebut dengan gema atau gaung. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan, ya. Jadi kalau musim hujan, ya, kita dapat mendengar suara petir. Kalau di malam hari itu lebih keras, ya. Kenapa? Karena kerapatan udara di malam hari itu kerapatan udaranya lebih rapat, ya, dan suhu udaranya lebih dingin, ya. Jadi sehingga suara petir itu lebih keras terdengarnya. Iya, tadi kita sudah paham anak-anak, ya, bahwa bunyi itu membutuhkan media agar dapat merambat, ya, agar dia bisa merambat. Nah, apa saja media, ya, media bunyi, ya, agar dia dapat merambat. Nah, ada 3 media anak-anak, yaitu zat cair, zat padat, ya, dan zat gas. Untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari contoh dari masing-masing zat ini. Ya, contoh perambatan bunyi yang pertama adalah melalui zat padat, ya. Di kelas 3 barangkali kalian pernah praktek anak-anak, ya, membuat mainan telepon-teleponan, ya, dari kaleng dan benang, ya. Nah, kaleng dan benang ini adalah contoh benda padat. Nah, ketika kalian mengeluarkan suara kalian di ujung telepon yang satu, maka teman kalian yang berada di ujung telepon yang satu lagi bisa mendengarkan suara kalian. Nah, hal ini membuktikan bahwa suara itu dapat merambat melalui zat padat, ya, anak-anaknya. Atau contoh kedua misalnya suara musik, ya, yang ada di HP misalnya lagi aktif begitu mengeluarkan suara di atas meja. Nah, di ujung meja itu suara HP itu akan terdengar, ya. Kenapa? Karena bunyi itu bisa merambat melalui zat padat. Contoh berikutnya, bahwa bunyi dapat merambat pada zat cair, ya. Contohnya misalnya seorang anak yang mengisi ember dengan air, ya. Kemudian di bagian luar air dia pukul,
dengan menggunakan batu ya. Nah, ketika kita mendengarkan dari mulut ember, maka akan terdengar suara ember yang dipukul tersebut ya. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat dalam zat cair. Seperti itu ya. Nah, contoh berikut dalam video ini kita akan melihat bagaimana bunyi dapat merambat dalam zat cair. Adalah suatu metode yang memanfaatkan perambatan suara di dalam air untuk mengetahui keberadaan objek yang berada di bawah permukaan air. Secara garis besar, sistem kerja sebuah peralatan sonar adalah mengeluarkan sumber bunyi yang akan menyebar di dalam air. Bunyi ini kemudian akan dipantulkan oleh objek di dalam air dan diterima kembali oleh sistem sonar tersebut. Berdasarkan perhitungan kecepatan perambatan suara di dalam air, maka letak objek di dalam air dapat diketahui jaraknya dari sumber suara. Pada peralatan sonar yang lebih canggih, tidak hanya keberadaan objek, bentuk fisik ataupun bahan pembentuk objek juga dapat diketahui. Teknologi sonar kini dipakai untuk mendeteksi keberadaan kotak hitam dan puing pesawat AirAsia QZ8501. Gelombang suara yang dipantulkan sonar akan menyebar di dalam air dan mencari keberadaan objek, yaitu pesawat AirAsia QZ8501. Teknologi sonar sebelumnya juga digunakan untuk mencari keberadaan pesawat Malaysia MH370 yang hilang pada Maret 2014 lalu. Selama ini, sonar telah dipergunakan untuk mendeteksi kapal selam, ranjau, kedalaman air, penangkapan ikan secara komersil, serta keselamatan dan komunikasi di bawah laut. Ya, untuk berikutnya, bunyi dapat merambat melalui zat gas ya. Contohnya misalnya ketika ibu kalian memanggil atau teman kita memanggil atau suara lonceng yang berbunyi, maka itu bisa terdengar bunyi tersebut sampai ke telinga kita. Nah, itu melalui apa? Itu melalui udara ya. Jadi udara merupakan bentuk gas ya. Jadi sehingga bunyi dapat merambat melalui zat gas. Ya, demikian anak-anak materi kita kali ini, yaitu tentang bunyi pada muatan IPA ya, tema 1. Mudah-mudahan apa yang Encik jelaskan melalui video ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.